santet ini memang tidak habis-habisnya untuk kita kupas, terutama pada zaman modern seperti saat ini. Padahal zamannya sudah modern, bisa dikatakan zamannya sudah zaman digital, tetapi praktek santet ini masih saja ada dan digunakan sampai saat ini. Ketika orang itu entah itu karena dendam atau karena sakit hati atau karena hal-hal yang sifatnya iri, dengki, itu kadang-kadang masih menggunakan praktek-praktek yang sebenarnya memang tidak baik seperti santet semacam ini. Nah, untuk mengetahui apakah diri kita atau keluarga kita atau yang terkena sakit itu disantet ataupun tidak, itu nanti kita akan mendeteksinya. Jadi bahasan kita kali ini adalah cara yang paling sederhana atau cara mudah untuk mendeteksi terkena santet cuma menggunakan kopi hitam saja. Nah, ini bahasan yang sangat simpel dan juga sangat penting. Kadang-kadang memang kita kan tidak mengetahui apakah orang itu sakit itu karena disantet ataupun tidak. Ini kadang-kadang kita kan cuma menduga-duga saja. Makanya kalau ada salah satu anggota keluarga panjenengan yang sakit, jangan lantas panjenengan berpikir negatif. Harus dicek dulu, diteliti dulu. Jangan langsung berpikir, wah ini diguna-guna orang itu, oh ini kena santet itu. Jangan langsung seperti itu. Tapi harus diteliti betul supaya nantinya tidak terjadi fitnah. Yang paling bagus adalah ketika ada salah satu anggotanya keluarga panjenengan yang terkena sakit, harus pergi ke medis dulu, dicekkan dulu ke dokter. Ya, kalau memang setelah dites di dokter didiagnosa kok penyakitnya itu secara medis itu tidak ada, tapi kenyataannya kok sakit. Nah, ini baru patut kita curigai kalau orang tersebut adalah terkena penyakit santet, dikirim teluh ataupun sihir. Tetapi itu pun kita juga lebih berhati-hati lagi. Nah, ini ada cara yang sangat sederhana supaya kita tahu ini penyakit kiriman santet ataupun tidak. Nah, jadi hanya menggunakan kopi saja. Nah, sederhana ini, cara yang sangat sederhana. Jadi caranya begini. Ketika panjenengan ataupun keluarga panjenengan itu sakit, nah, dan ternyata setelah dites oleh medis itu tadi ternyata tidak ada penyakitnya secara medis, nah ini patut ini kita menggunakan cara ini. Jadi panjenengan itu membuat kopi, ya kopi hitam yang pahit, tidak usah pakai gula. Kemudian panjenengan bikin satu gelas, ya satu gelas yang bening saja. Supaya apa nanti ketahuan. Jadi bikin kopi hitam di gelas bening, kemudian diaduk, ya toh diaduk. Jangan diberi gula. Ini boleh kopi murni bubukan sendiri boleh, terus kopi sasetan yang tidak pakai gula juga boleh. Ya, kemudian setelah dingin, ya, jadi setelah dingin, kemudian ditandai. Jadi panjenengan beri tanda tadi batas kopinya itu loh, diberi tanda. Nah, contohnya begini saja, ini gelas, nah ini kebetulan ada. Jadi ini kan sudah dingin, ini diberi tanda. Nah, tapi kalau bisa yang penuh ya, nanti bikinnya yang penuh. Lah ini sudah saya minum tadi. Nah ini dibikin tanda sini, ya digaris, pakai spidol boleh. Atau pakai apalah karet gelang, di karet gelang nih gini juga boleh. Yang penting nanti tidak hilang atau tidak diganggu oleh orang lain ya.
Jangan sampai nanti ada anak kecil terus ngerubah-ngerubah karetnya. Nah, jadi itu, nanti bikin kopi semacam ini, gelas semacam ini ya, di gelas bening, kemudian diberi tanda. Setelah itu panjenengan taruh saja orang yang sakit, seumpama ini yang sakit itu tidur di balai, ya, di balai, atau kalau Jawa itu no amben, ya, taruh di kolong saja, di kolong tempat tidur. Ini taruh di kolong di bawahnya ya. Nah, tidak usah ditutup, biarkan saja. Nah, ini nanti ciri-cirinya, kalau memang yang sakit itu karena diguna-guna oleh orang lain, ataupun dikirim sandat oleh orang lain, ataupun kena sihir, nanti akan kelihatan bahwa kopinya, jadi nanti kita taruh sekitar 5 jam atau semalaman juga malah bagus ya. Jadi 5 jam minimal. Itu nanti taruh di bawah tempat tidur. Kemudian paginya lihat. Kalau memang kopi ini nanti seumpama batasnya ini ya, ternyata tinggal separuh segini atau lebih dari 2 cm atau bahkan 3 cm berkurangnya, itu artinya yang sakit tadi adalah terkena santet. Tetapi juga begini, panjenengan juga harus hati-hati. Jangan sampai, kalau bisa ditunggui ya, ditunggui. Supaya apa? Tahu-tahu nanti diminum orang, dikirain disandat orang, malah ternyata diminum anaknya, lah repot ya. Kemudian kalau sudah semacam itu nanti itu akan ketahuan. Kalau hanya sekitar berkurangnya setengah senti, seumpama atau 2 mili atau 3 mili, karena ini kan sudah tidak panas, artinya kan tidak ada penguapan lagi, wong sudah dingin kok ya. Paling seumpama penguapan karena ada kipas angin atau berapa, paling hanya sedikit saja. Tetapi kalau itu berkurangnya jauh atau hanya sekitar bisa 2 cm lebih, bahkan kadang-kadang sampai habis, kadang-kadang juga separuhnya, itu kalau terkena santet itu pasti berkurang jauh. Nah, itu caranya semacam itu.